Setelah berhari-hari mendekam di ruang tahanan, kesehatan Roy Marten mulai anjlok. Kabar tersebut disampaikan oleh Gading Marten yang baru saja menjenguk ayahnya di Biro Operasi Polda Metro Jaya, subbagian perawatan tahanan. Pada kemunculan terakhirnya, Roy Marten masih sanggup melemparkan senyum. Senyum itu pasti kini mulai jarang muncul. Roy pasti capek menghadapi penyidikan, capek pikiran, dan capek menyesali dirinya karena sudah terlanjur. Dan banyak saksi yang melihat mereka tidur di kamar hotel yang satu kamar dengan mereka tidur satu kamar, dan itu mereka bermalam di hotel ayahnya EL di Medan. Mereka bilang EL nggak mau pulang selama dia ada di situ, dan pada saat itu dia bertemu dengan ayahnya Dian. Ayahnya Dian berkata sama dia, saya tahu kamu sakit, tapi saya lebih sakit karena anak saya perempuan, anak saya dibawa nikah tanpa izin dari saya, dan mereka pulang udah bawa surat nikah. Saya mau apa? Karena alasannya menghindari pezinahan. Saya tidak mau menyalahkan dan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Cukup kita yang tahu. Dan saya tidak mau di antara kita itu saling memojokkan atau menunjukkan kebenaran masing-masing. Dea belum dapat menghadirkan bukti-bukti yang menguatkan bahwa EL telah menikah. Namun Dea percaya pada pengakuan para sanak saudara Dian, bahkan EL sendiri pun mengakui bahwa ia telah menikahi Dian. Dea tidak menuntut macam-macam pada EL. Hanya satu yang dia inginkan, ia tak mau dimadu. Kalau memang mereka berniat mempertahankan rumah tangganya dengan Dian, saya mau buat apa? Saya tidak bisa mengemis lagi dengan EL untuk tetap bersama saya. Saya udah cukup lama mengemis, sampai hampir 4 tahun rumah tangga kami, saya udah cukup mengemis untuk mempertahankan rumah tangga saya. Tapi caranya tidak seperti ini, ceraikan saya dulu. Dia terutama karena dia seorang penyanyi mungkin ya, selalu menggunakan jiwa dan rasanya dia untuk melakukan aktivitas nyanyinya, sehingga kadang-kadang lupa untuk berpikir yang logika gitu. Dea menghindari perseteruan dengan Dian karena dikhawatirkan akan melebar. Oleh sebab itu, Dea telah menyerahkan ke pihak Polres Jakarta Timur untuk menemukan fakta yang sebenarnya, sembari berharap agar rumah tangganya terhindar dari perceraian. Menempuh untuk mempertahankan rumah tangga dia dengan jalur hukum. Saya sebagai istri, saya tidak mau dimadu. Saya tidak mau diduakan, saya tidak mau suami saya kawin lagi, saya tidak rela. Saya ingin mempertahankan pernikahan saya. Pemirsa, setegar-tegarnya Roy Marten akhirnya tak kuasa juga melawan pikirannya yang letih. Setelah beberapa hari menginap di ruang tahanan, kesehatan Roy Marten terus menurun dan kabarnya di dalam sel Roy mengalami ketergantungan syabu-syabu. Ditambah lagi ada kabar yang sampai ke telinga Gading Marten bahwa pihak Ruhut Sitompul yang menjebloskan ayahnya ke penjara. Penderitaan Gading bertambah setelah ia diputuskan oleh kekasihnya Astrid Tiar. Artis Laudia Cynthia Bella tak mau berlama-lama menjomblo. Setelah putus dari Raffi Ahmad, Bella menggandeng Rivaldo. Hubungannya dengan Rivaldo tidak berlangsung lama dan kemudian Bella menggandeng Panji Bambang Triatmojo, cucu dari mantan Presiden RI Soeharto. Bella tak perlu khawatir menjalin cinta jarak jauh. Bella di Indonesia, Panji di Amerika. Sepertinya banyak sekali artis yang ingin sekali menjadi bagian dari keluarga Cendana. Bagaimana kalau kita saksikan dulu kabar terbaru tentang Roy Marten? Ini dia. Setelah berhari-hari mendekam di ruang tahanan, kesehatan Roy Marten mulai anjlok. Kabar tersebut disampaikan oleh Gading Marten yang baru saja menjenguk ayahnya di Biro Operasi Polda Metro Jaya, subbagian perawatan tahanan. Pada kemunculan terakhirnya, Roy Marten masih sanggup melemparkan senyum. Senyum itu pasti kini mulai jarang muncul. Roy pasti capek menghadapi penyidikan,
capek pikiran, dan capek menyesali dirinya karena sudah terlanjur mempermalukan keluarganya. Menghadapi penyidikan ini setiap hari, terus ketemu banyak tamu segala macam, terus kan dia juga berita di luar seperti apa kayak gitu-gitu dia, jadi mungkin beban capek di pikiran lebih capek kali daripada capek fisik. Kelihatan banget papa kesehatannya ngedrop banget. Mama sih pinginnya kita semua keluarga pinginnya papa dapat perawatan lagi. Apakah menurunnya kesehatan Roy Marten sebagai pertanda Roy mulai mengalami sakau? Roy sebelumnya sudah mengakui sebagai pengguna narkoba selama 2 tahun belakangan ini. Pertanyaannya, separah apa tingkat kecanduan Roy terhadap bubuk haram itu? Tak bisa dicegah jika orang kemudian mengaitkan kondisi kesehatan Roy yang mulai drop dengan ketergantungannya kepada narkoba. Aku nggak tahu orang ketergantungan itu seperti apa gitu, dan rasanya seperti apa aku nggak tahu, tapi kalau sekilas kan orang kelihatan sekilas, yang orang sehat sama orang yang kelihatan lagi capek pucat gitu itu kelihatan. Di luar kesehatan Roy Marten yang menurun, Gading tanpa disangka-sangka berani mengeluarkan pernyataan yang nyerempet-nyerempet bahaya. Dengar saja penuturannya. Dapat kabar kalau Om Anwar gitu atau Mas Luhut yang ada pengakuan kalau mereka yang menjebloskan papa gitu. Papa terima kasih dan katanya sih kasihan. Yang aku tahu temannya mama nelpon. Satu di antara mereka. Ya, temannya mama nelpon karena memang ya mampus lah Roy, tuh gue yang jeblosin. Seperti itu. Dengar dari temannya mama. Ada hal seperti itu, dan buat aku oh ternyata gitu, ya udahlah. Tapi buat aku oke, itu udah kemarin gitu. Buat aku sekarang gimana papa sekarang bisa sehat lagi gitu aja. Kalau aku sih tetap nggak dendam, nggak apa. Kita dari pihak keluarga juga sama sekali tidak memikirkan hal itu gitu. Katanya sih seperti itu, tapi buat aku tetap mikirin papanya kayak gimana aja gitu. Sebuah pernyataan yang cukup berani keluar dari mulut Gading Marten. Bayangkan saja, Roy Marten saja pagi-pagi sudah menepis dugaan keterlibatan Ruhut Sitompul dan Anwar Fuadi di balik penangkapan dirinya. Bagi Gading Marten sendiri, musibah yang dialami ayahnya kabarnya berimbas ke dalam kehidupan pribadi Gading Marten. Selama ini Gading dikenal menjalin cinta dengan Astrid Tiar. Nah, kabarnya hubungan percintaan dengan Astrid kini jadi bubar. Oh, kalau mungkin selama ini gue belum menjawab pertanyaan dari teman-teman wartawan. Ini nggak ada hubungannya dengan kasus papa. Gue udah tidak sama Astrid lagi sejak Januari kemarin. Jadi bukan masalah karena masalah papa gitu. Terbukti ketika papa dapat kabar ini, Astrid besok paginya langsung nemenin saya seharian gitu. Itu bentuk support dari dia. Ada hubungan cinta yang sudah bubar dan ada jalinan kasih yang sedang hangat-hangatnya. Seperti dialami oleh pasangan Claudia Cynthia Bella dengan Panji. Siapa Panji? Panji adalah putra dari Bambang Prihatmojo. Bella sedang merintis jalan untuk menjadi bagian dari keluarga cendana. Aku pacaran baru 4 bulan, aku sama sekali belum kepikiran sampai sana. Dan aku juga gak tahu ntar ke depannya kayak gimana kan. Jadi aku mikirnya ya udah deh jalanin aja dulu. Belum lama lalu Bella diberitakan putus dengan Raffi Ahmad. Sebelumnya hubungan cintanya dengan Revaldo juga berakhir singkat. Kini gadis yang baru berusia 17 tahun ini menambatkan cintanya pada Panji yang sering dicap playboy. Aduh, menurut aku tiap cowok pasti ada sifat dasarnya playboy ya. Jadi ya kalau misalnya emang dia playboy bagus dong. Nanti emang cowok. Meski baru seumur jagung pacaran, Bella sudah harus siap ditinggal Panji yang akan menimba ilmu di Amerika. Ya dia ninggalin karena sekolah ya untuk pendidikan. Jadi ya nggak ada masalah. Aku juga di sini kerja kok. Jadi aku sekarang lagi mikirin film aku aja dulu deh. Cinta memang menghidupkan semangat untuk hidup. Udah persiapan selama 2 tahun. Hancur dalam 2 detik. Gara-gara ditolak. Untuk 4 kalinya ya, Mo? Enggak. Makasih ya, Mo. Kenal juga enggak ya? Terima kasih ya, jeruknya. Please deh.
Di tengah judul film yang kebarat-baratan, sebuah film komedi cinta dengan judul Jomblo meramaikan perfilman Indonesia. Film Jomblo sudah diputar perdana pada tanggal 9 Februari lalu. Dari judulnya, kita langsung bisa menebak. Jalan ceritanya pasti tak jauh-jauh dari urusan mencari pacar. Film ini diangkat dari buku karangan Aditya Mulya yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Film dengan genre komedi cinta memang belum banyak dihasilkan oleh sineas Indonesia, sehingga bisa menjadi alternatif bagi penonton film ini.